Hai semuanya, di sini aku mau coba jelasin tentang metode perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan sediaan farmasi. Nah, pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan itu merupakan siklus kegiatan dari instalasi farmasi rumah sakit untuk menyediakan obat, bahan obat, dan juga alat kesehatan. Tahapan-tahapannya itu adalah yang pertama, pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan yang terakhir adalah pendistribusian. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar obat yang dibutuhkan selalu tersedia tiap kali dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, mutu yang terjamin, dan juga harga yang terjangkau untuk mendukung pelayanan yang bermutu. Metode perencanaan ini terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah metode konsumsi, yaitu perhitungan kebutuhan yang didasarkan pada data real konsumsi perbekalan farmasi periode yang lalu dengan berbagai penyesuaian dan koreksi. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka menghitung jumlah obat yang dibutuhkan, yaitu pengumpulan dan pengolahan data, kemudian analisa data untuk informasi dan evaluasi, perhitungan perkiraan kebutuhan perbekalan farmasi, penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana. Adapun rumusnya adalah A sama dengan B ditambah C ditambah D dikurang dengan E, yang dimana keterangannya A itu adalah rencana pengadaan, B itu adalah pemakaian rata-rata dikali dengan 12 bulan, C itu adalah stok pengaman 10-20%, D itu waktu tunggu 3-6 bulan, dan E adalah sisa stok. Contoh soalnya itu adalah selama tahun 2020, Januari hingga Desember, pemakaian tablet paracetamol itu adalah 2.500.000 tablet untuk pemakaian selama 10 bulan. Pernah terjadi kekosongan selama 2 bulan, dan sisa stok per 31 Desember 2020 adalah 100.000 tablet. Maka yang pertama harus dilakukan adalah kita hitung pemakaian rata-rata tablet paracetamol per bulan tahun 2020, yaitu 2.500.000 tablet dibagi dengan 10, maka hasilnya adalah 250.000 tablet. Kemudian pemakaian paracetamol tablet tahun 2020, yaitu selama 12 bulan, 250.000 tablet dikali dengan 12 sama dengan 3 juta tablet. Kemudian umumnya buffer stok itu adalah 10-20%. Nah, di sini kita misalkan evaluasi datanya itu adalah 20%, maka 20% dikali dengan 3 juta tablet hasilnya adalah 600.000 tablet. Kemudian untuk lead time itu biasanya kisarannya adalah 3-6 bulan. Di sini kita misalkan 3 bulan, maka 3 dikali dengan 250.000 tablet hasilnya adalah 750.000 tablet. Kemudian untuk kebutuhan paracetamol tahun 2021, maka 3 juta tablet ditambah dengan 600.000 tablet ditambah dengan 750.000 tablet, hasilnya adalah 4.350.000 tablet. Maka rencana pengadaan paracetamol tahun 2021 adalah 4.350.000 tablet dikurang dengan 100.000 tablet, hasilnya adalah 4.250.000 tablet. Selanjutnya adalah metode epidemiologi atau morbiditas. Ini merupakan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit, perkiraan kenaikan kunjungan, serta waktu tunggu atau lead time. Langkah-langkah dalam metode ini adalah menentukan jumlah pasien yang dilayani, menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan prevalensi penyakit, kemudian menyediakan standar perbekalan farmasi, menghitung perkiraan kebutuhan perbekalan farmasi, dan selanjutnya adalah penyesuaian dengan alokasi dana yang tersedia. Rumusnya itu adalah CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurang dengan sisa stok. Keterangannya CT itu adalah kebutuhan per periode waktu, CE itu adalah perhitungan standar pengobatan, T adalah kebutuhan bulan atau tahun, kemudian SS adalah safety stock. Contoh soalnya itu adalah rumah sakit A setiap bulannya menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang per bulan. Standar pengobatannya adalah anti bisa ular diberikan 2 botol untuk 1 hari, terapi selama 3 hari, asam traxenamat diberikan 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari, kemudian ketorolac injeksi 3% diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari, cefotaxime injeksi diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari, kemudian obat-obatan untuk terapi gigitan ular tersebut hanya tersisa 1 di rumah sakit. Sedangkan pembelian setiap bulan sekali dengan lead time 1 minggu, harga untuk 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular itu adalah Rp600.000. Maka hitung berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dengan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli persediaan tersebut. Nah, di sini nanti bisa ularkan 2 botol dikali dengan 3 hari, hasilnya adalah 6 botol dikali 5 pasien, ada 30. Kemudian asam traxenamat itu 3 ampul dikali dengan 3 hari, hasilnya adalah 9 ampul dikali dengan 5 pasien sama dengan 45. Kemudian ketorolac injeksi 3% adalah 2 ampul dikali dengan 3 hari, hasilnya ada 6 ampul dikali 5 sama dengan 30. Kemudian cefotaxime injeksi sama dengan 2 ampul dikali dengan 3 hari, hasilnya ada 6 ampul dikali 5 pasien sama dengan 30. Maka rata-rata standar pengobatan atau CE-nya itu adalah 30.
Kemudian untuk SS-nya ini adalah lead time dibagi jumlah hari atau bulan dikali dengan CE. Berarti 7 hari dibagi dengan 30 hari dikali dengan 30 hasilnya adalah 6,99 yang dibulatkan menjadi 7. Terapi pengobatan yang harus dibelinya maka CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurang sisa stok yaitu 30 dikali 1 bulan ditambah 7 dikurang 1 sama dengan 36. Maka anggaran yang harus dikeluarkan adalah 36 dikali dengan 600.000 sama dengan 21 juta 6.000 maka sama dengan 21 juta 600.000 rupiah. Selanjutnya adalah metode kombinasi yaitu gabungan antara metode epidemiologi dengan metode konsumsi. Jadi metode kombinasi ini digunakan untuk obat dan alat kesehatan yang terkadang fluktuatif. Maka bisa menggunakan metode konsumsi ini dengan koreksi-koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola, resepan, dan perubahan kebijakan pelayanan. Rumusnya itu adalah CA tambah CE kali T tambah SS dikurang dengan sisa stok. Keterangannya adalah CA merupakan kebutuhan rata-rata waktu dalam bulan, kemudian CE perhitungan standar pengobatan, T itu lama kebutuhan, bulan atau tahun, kemudian SS adalah safety stock. Contoh soalnya misal rumah sakit B tiap tahunnya itu pasti menerima pasien DBD dengan prediksi itu ada 100 pasien. Penanganan pasien DBD itu diberikan infus ringer laktat yaitu 20 tetes per menit selama 5 hari. Kemudian konsumsi ringer laktat tiap bulannya itu adalah 5.000 infus dengan waktu tunggunya setengah bulan. Sehingga hitung berapa ringer laktat yang harus disediakan rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan. Maka ringer laktatnya kan 20 tetes per menit. Jadi 1 mili per menit itu dikali dengan 60 menit. Itu hasil 60 mili per jam, maka dikalikan lagi dengan 24 jam, karena satu hari adalah 24 jam, hasilnya itu adalah 1440 mili per hari. Kemudian dibagi dengan 500 mili, maka hasilnya adalah 2,88 botol atau dibuatkan dengan 3 botol per hari. Kemudian ringer laktat yang dibutuhkan yaitu 3 botol per hari dikali dengan 5 hari dan dikali dengan 100 pasien, maka hasilnya ada 1.500 botol ringer laktat. Nah, untuk SS-nya ini berarti 15 hari dibagi dengan 30 hari dikali 5.000 ditambah 1.500, hasilnya adalah 3.250 botol. C kombinasinya maka 5.000 ditambah dengan 1.500 dikali 1 bulan ditambah dengan 3.250 dikurang 5.000. Maka hasilnya adalah 4.750 botol ringer laktat. Nah, kemudian untuk masing-masing metode itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk metode konsumsi, kelebihannya adalah tidak dibutuhkan data morbiditas dan standar pengobatan, perhitungan yang lebih sederhana, dapat diandalkan jika pencatatan baik. Untuk kekurangannya tidak dapat dijadikan dasar pengkajian penggunaan obat, dan tidak dapat diandalkan jika terjadi perubahan pola penyakit. Kemudian untuk metode epidemiologi itu kelebihannya, data konsumsi tidak dibutuhkan, bisa digunakan untuk mengkaji pola pengobatan, kemudian dapat mendorong melakukan pencatatan morbiditas. Kemudian untuk kekurangannya adalah dibutuhkan waktu dan tenaga yang banyak, ada penyakit yang tidak tercatat, dan juga pola penyakit tidak sama, khusus wabah dan variasi obat lebih luas. Selanjutnya ada juga metode ABC, yaitu metode dengan pengelompokan item obat berdasarkan kebutuhan dana. Yang pertama ada kelompok A, yaitu obat dengan jumlah biaya 70-80% untuk pengadaannya dan jumlah stok hanya 15%. Untuk kelompok B, yaitu obat dengan jumlah biaya 15-25% untuk pengadaan dan jumlah stoknya 30%. Lalu untuk kelompok C adalah obat dengan jumlah biaya 5-15% untuk pengadaan dan jumlah stoknya adalah 55%. Selanjutnya ada metode Venn, yaitu analisa yang dilakukan dengan mengelompokkan obat yang didasarkan kepada dampak tiap jenis obat pada kesehatan. Yang pertama ada kelompok V, yaitu kelompok obat yang vital dan wajib ada. Contohnya itu adalah epinefrin, NaCl 3%, dan juga dopamin. Lalu ada kelompok E, yaitu kelompok obat yang bekerja kausal dan masih bisa ditunda pemberiannya. Contohnya adalah antibiotik, NSAID, ataupun obat gastro. Kemudian untuk kelompok N adalah kelompok obat penunjang dan tidak diprioritaskan. Contohnya itu adalah vitamin dan juga suplemen. Nah, terdapat metode gabungan antara ABC dengan Venn, yaitu
untuk mengembangkan sebuah sistem manajemen yang bisa digunakan untuk prioritas. Untuk kelompok 1 yaitu mencakup semua item yang penting dan mahal, yaitu kelompok AV, AE, AN, BV, dan CV. Contohnya itu adalah amlodipin dan juga captopril. Kemudian untuk kelompok 2 adalah kelompok BE, BN, CE. Contohnya itu adalah ibuprofen. Lalu kelompok 3 yaitu kelompok CN mencakup kategori yang murah dan kurang prioritas dibandingkan dengan yang lain. Contohnya adalah vitamin C. Untuk kelebihan dari metode ABC ini bisa menyediakan informasi tentang biaya relevan dalam pengambilan keputusan manajemen, kemudian memberikan informasi biaya yang lebih akurat. Adapun kekurangannya itu adalah metode pelaksanaannya kompleks dan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian untuk metode Venn ini, kelebihannya bisa dilakukan penyesuaian kebutuhan obat berdasarkan golongan, dan kekurangannya itu bisa terjadi kekosongan obat pada golongan V, serta dibutuhkan waktu untuk menggolongkan kebutuhan obat. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang proses pengadaan dan penyimpanan sedia farmasi, alat kesehatan, dan juga bahan medis habis pakai di fasilitas kefarmasian. Pengadaan obat ini adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau, serta sesuai dengan standar mutu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan, yaitu bahan baku obat disertai dengan sertifikat analisa, lalu bahan berbahaya harus menyertakan material safety datasheet atau MSDS, kemudian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ini harus memiliki nomor izin edar. Kemudian expiry date itu minimal 2 tahun kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tertentu seperti vaksin dan juga reagensia. Nah, ada hal-hal yang dilakukan saat pengadaan. Yang pertama itu adalah mengetahui distributor yang sesuai, lalu membutuhkan SP atau surat pesanan. Untuk umum itu kayak misalnya obat bebas terbatas, dan juga keras. Kemudian untuk narkotika itu ada 1 SP untuk 1 jenis obat, dan distributornya di Indonesia hanyalah Kimia Farma. Kemudian untuk psikotropika itu 1 SP untuk lebih dari 1 jenis obat. Kemudian untuk obat dan prekursor itu contohnya seperti amitriptilin, tramadol, dan juga haloperidol. Kemudian untuk penerimaan obat. Penerimaan obat ini adalah kegiatan untuk menilai kesesuaian antara jumlah dan jenis obat yang dipesan serta mutu obat terjamin dan dalam keadaan baik. Standar operasional prosedur penerimaan obat itu adalah periksa keabsahan faktur, mencocokkan faktur dengan obat yang datang, memeriksa kondisi fisik obat, jika rusak maka obat harus dikembalikan dan diminta diganti. Setelah selesai diperiksa, faktur ditandatangani dan diberi tanggal serta distempel. Faktur yang aslinya diserahkan kepada sales, sedangkan salinan fakturnya disimpan oleh apotek sebagai arsip. Selanjutnya, penyimpanan. Penyimpanan itu harus bisa menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan sesuai dengan persyaratan, yaitu stabilitas dan keamanannya, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan juga penggolongan jenis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Adapun untuk persyaratan gudangnya itu adalah luas minimal 3 x 4 meter persegi atau sesuai dengan jumlah obat yang disimpan, ruangan kering dan tidak lembab, punya cahaya dan ventilasi yang cukup, lantai dibuat dari semen atau bahan yang tidak memungkinkan bertumpuknya debu, kemudian dinding dibuat licin dan dicat warna cerah, kemudian menghindari pembuatan sudut lantai dan dinding yang tajam. Terdapat pintu yang dilengkapi dengan kunci ganda, ada lemari khusus untuk narkotika dan psikotropika yang terjamin keamanannya, ada pengukur suhu dan juga hygrometer ruangan. Selanjutnya, untuk pengaturan penyimpanan obat itu, obat disusun secara alfabetis untuk tiap bentuk sediaan, obat dirotasi dengan sistem FIFO, obat disimpan pada rak, obat narkotik disimpan pada tempat khusus, obat yang disimpan pada lantai harus diletakkan di atas alas, tumpukan dus disusun dengan rapi dan sesuai dengan petunjuk, sediaan obat cairan dipisahkan dari sediaan padat, vaksin dan supositori disimpan pada lemari pendingin, lisol dan desinfektan diletakkan terpisah dari obat lainnya. Kemudian untuk kondisi penyimpanannya ada kelembapan udara. Lembab itu bisa mempengaruhi obat-obatan yang tidak tertutup sehingga harus ditutup dengan rapat dan tidak dibiarkan terbuka. Kemudian jika di dalam ruang penyimpanan ada atap yang bocor maka harus segera diperbaiki. Kemudian untuk sinar matahari, kebanyakan cairan, larutan ataupun injeksi itu bisa cepat rusak karena pengaruh sinar matahari, maka harus dihindari dari terkena sinar matahari langsung. Kemudian untuk temperatur atau suhu, untuk suhu kamar itu berkisar 15-25 derajat Celcius. Itu untuk obat-obatan seperti PCT, antibiotik, zinc, dan lainnya. Untuk suhu sejuk itu berkisar antara 8-15 derajat Celcius. Itu untuk obat-obatan injeksi seperti oksitosin. Dan untuk suhu dingin tuh 20-8 derajat Celcius itu untuk vaksin dan injeksi seperti metylergometrin. Dan yang terakhir adalah suhu beku. Kemudian penyimpanan obat atau bahan obat itu harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik.
Nah, sekian pemaparan tentang metode perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan. Semoga bermanfaat.